Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pemahaman sebagai capaian belajar dari UBD. Dengan anggota kelompok, Rini Aprilia Ningsih, Rifani Teresia Luhukai, Triyanti Makapuas, dan saya Ancel ya Ongso. UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman dan meningkatkan pemahaman tersebut melalui 6 sisi, yaitu pertama, mampu menjelaskan, kedua, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mampu menafsirkan. Dengan pertanyaan, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi dan dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menafsirkan sebagai bukti siswa telah memahami. Selanjutnya, menafsirkan. Menurut KBBI, menafsirkan artinya menangkap maksud perkataan atau kalimat dan sebagainya, tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat dengan mengutarakan pendapatnya sendiri. Jadi, menafsirkan artinya peserta didik mampu memaknai dan mengartikan sesuatu tidak hanya dari konsep saja, namun juga pemahaman secara mendalam terhadap konsep tersebut. Selanjutnya, pemahaman dalam UBD mampu menafsirkan. Kemampuan menafsirkan merupakan keterampilan proses sains yang sangat penting dalam pembelajaran IPA. Karena dengan kemampuan menafsirkan ini, peserta didik mampu menghubungkan antara variabel-variabel, menemukan pola dan menyimpulkan grafik dengan teori yang sudah diberikan pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Kemampuan menafsirkan dalam pembelajaran IPA merupakan keterampilan proses sains yang harus dikuasai oleh peserta didik di sekolah. Nah, dalam UBD, pada tahap menafsirkan, peserta didik dapat menafsirkan melalui 4 hal. Yang pertama, menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. Yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat. Yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Dan yang keempat, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Selanjutnya, pada tahap menafsirkan, di sini hal yang pertama yaitu menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. Nah, di sini kami mengambil salah satu materi di kelas 7, yaitu fisika, suhu dan kalor. Jadi di sini siswa dapat menceritakan pengalaman pribadinya ketika menghadapi kesulitan dalam memahami materi suhu dan kalor. Mereka menggambarkan perasaan kebingungan dengan tantangan yang mereka hadapi saat mengatasi masalah tersebut. Nah, contohnya di sini seorang siswa bisa menceritakan pengalamannya dalam menghadapi kesulitan memahami konsep perpindahan kalor. Mereka mungkin awalnya merasa bingung tentang bagaimana kalor dapat berpindah dari suatu objek ke objek lainnya tanpa pergerakan langsung. Seperti saat menjemur pakaian di bawah terik matahari, saat didekati api unggun, atau sulit memahami perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Namun, setelah belajar lebih lanjut dan melakukan percobaan sederhana, mereka mulai memahami mekanisme di balik proses perpindahan kalor tersebut. Nah, di hal yang kedua yaitu menawarkan terjemahan yang tepat. Di sini, peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu dan kalor dengan menggunakan bahasa yang sederhana.
sehingga mudah dipahami oleh teman sekelasnya atau orang yang bertanya kepada mereka. Contohnya seperti setelah belajar peserta didik dapat menjelaskan konsep kalor dengan bahasa yang sederhana. Misalkan, mereka bisa menyederhanakan pengertian kalor sebagai bentuk energi panas, di mana energinya dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, hal yang ketiga pada tahap menafsirkan yaitu memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Maksudnya ialah peserta didik dapat mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan perkembangan sejarah atau penerapan konsep tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, setelah mempelajari tentang konsep perpindahan kalor, peserta didik memberikan contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari seperti saat menjemur pakaian basah menjadi kering, terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Tutup panci menjadi panas ketika digunakan saat memasak karena terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Hal yang keempat yaitu mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Maksudnya ialah peserta didik dapat menghasilkan suatu produk berdasarkan pemahaman konsep terkait teori perpindahan kalor yang telah dipelajari. Contohnya, peserta didik dapat membuat produk hasil pembelajaran ini dalam bentuk mind mapping, infografis, video, dan lain-lain untuk mengilustrasikan konsep perpindahan kalor melalui gambar, seperti menjelaskan konsep perpindahan kalor secara radiasi dari api unggun ke kulit, atau menggunakan analogi saat memasak air untuk menjelaskan proses perpindahan kalor. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Silakan bertanya, jika ada kekurangan silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.